Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, maka Ibu meminta kepada ketua kelas agar memimpin pembacaan doa pada pagi hari ini. Silakan untuk ketua kelas. Terima kasih. Untuk tugas yang pertemuan kemarin silakan dikumpulkan terlebih dahulu ya di meja sini. Oke. Dan selanjutnya adalah Ibu akan melakukan absenan. Yang pertama ada Lulu Sri Fatona, Hani Lutfia, Ayu Selamat, Melinda, Siti Zahraul, Sinta, Siti Nurrohmah. Ya, hadir semua ya, jadi tidak ada yang berangkat. Dan selanjutnya silakan keluarkan buku paket kalian dan buku tulis kalian, dan buka buku paket kalian halaman 50. Sudah ya. Nah, di situ menjelaskan tentang adab anak kepada orang tua. Jadi pelajaran pada pagi hari ini Bu akan menjelaskan tentang materi ini. Langsung ya. Pembahasannya, setiap anak diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana yang telah ditegaskan oleh syariat, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Saat berinteraksi dengan orang tua, anak berperilaku baik terhadap keduanya seperti yang telah ditentukan. Di sini menurut Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fiddin, dalam Majmu' Rasail Al-Imam Al-Ghazali, menurut beliau ada 7 adab anak kepada orang tua bagi berikut. Yang pertama itu ada mendengarkan kata-kata orang tua. Jadi setiap kali orang tua berbicara, maka seorang anak harus selalu mendengarkan pembicaraan orang tua. Terutama ketika seorang anak ingin memotong pembicaraan orang tua, maka hendaknya seorang anak bisa memohon izin kepada orang tua dengan sopan. Itu ya. Terus yang kedua itu ada berdiri ketika orang tua berdiri. Jadi selain sebagai bentuk sopan dan santun, hal ini juga menunjukkan kesigapan seorang anak. Jika sewaktu-waktu orang tua kita itu membutuhkan bantuan dari kita, maka kita sebagai seorang anak bisa segera memberi bantuan kepada orang tua. Dan sebaliknya, jika orang tua kita tuh sedang duduk, maka hendaknya kita duduk. Dan juga ada contoh, misalnya kalau orang tua kita itu sedang menonton TV di ruang TV. Nah, kita kan mau lewat. Nah, kita lewat belakangnya, jangan sampai kita tuh lewat depan. Nah, itu tidak sopan. Seperti itu. Terus yang ketiga itu ada mematuhi setiap perintah mereka. Jadi selama orang tua kita itu memberi perintah yang tidak melanggar syariat agama, maka kita bisa memenuhi perintah orang tua kita. Misal kita belum bisa memenuhi, maka sebisa mungkin berusaha kita bisa memenuhi perintah orang tua kita. Jika ingin menolak perintah orang tua kita, maka kita bisa menolak dengan yang sopan, jangan sampai membentak gitu. Terus yang keempat itu ada memenuhi panggilan mereka. Bagi seorang anak, jika mendengar orang tua kita tuh memanggil nama kita, maka hendaknya kita segera menemui orang tua kita. Tanya ada apa gitu loh, ada apa orang tua kita memanggil kita. Jadi misal kita sedang sholat sunnah ya, ini bukan sholat wajib. Sholat sunnah, lah pada saat kita sholat sunnah, orang tua kita manggil kita. Jadi kita bisa membatalkan sholat sunnah kita untuk memenuhi panggilan orang tua. Ini sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Jadi nanti beda hukumnya. Yang kelima ada merendah kepada mereka dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan mereka dengan paksaan. Jadi setinggi apapun pendidikan seorang anak, berbakti kepada orang tua adalah sebuah hal yang wajib dilakukan dalam setiap harinya. Dan juga harus bisa selalu menyayangi orang tua kita.
dan seorang anak tuh harus selalu menyayangi, walaupun orang tua kita tuh belum bisa memenuhi keinginan kita gitu loh. Dan harus mengerti keadaan orang tua maupun dari fisik, kesehatan, keuangan dan sebagainya. Dan jangan sampai kita menuntut orang tua di luar kemampuannya. Terus yang keenam itu ada tidak mengungkit atau merasa berjasa dengan perbuatannya, berbakti kepada mereka dan mengurus mereka. Jadi seorang anak harus selalu mengerti bahwa saat ia kecil orang tua itu sudah mengasuh, membesarkan tanpa kenal lelah dan selalu menyayangi. Dengan demikian seorang anak itu dituntut untuk harus selalu menyenangkan hati orang tua. Terus yang ketujuh itu tidak memandang mereka dengan rasa curiga dan tidak membangkang perintah mereka. Seorang anak itu harus selalu berprasangka baik kepada orang tua. Misal kita curiga dengan orang tua, maka kita bisa menanyakan, tapi tanyanya dengan yang baik. Dan jangan sampai kalian bertanya itu memperlihatkan kalau kalian tuh curiga pada orang tua. Dan selain itu, anak tidak boleh membangkang perintah-perintahnya dan harus menurut perintahnya. Terus yang selanjutnya itu ada dalil tentang adab anak kepada orang tua. Dan di sini dijelaskan dalam surah Luqman ayat 14. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidayka ilayyal masir. Dan artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanyalah kepadakulah kau kembali. Nah, dalam ayat ini Allah itu menggandengkan perintah bersyukur kepada Allah dengan perintah bersyukur kepada orang tua. Hal ini menunjukkan betapa penting dan mulianya kedudukan orang tua. Karena itu Allah sangat melarang adanya bentuk sikap membangkang, durhaka, meremehkan orang tua, dan melakukan penghinaan kepada orang tua. Dan itu semua termasuk dosa besar yang siksanya tidak hanya di akhirat, tapi juga kekalnya di dunia. Selanjutnya di sini juga ada hadis dari Bukhari Muslim yang bacanya sa'altu Rasulullah alaihi wasallam ayyul amali afdalu qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyu qala birrul walidain qala qultu thumma ayyu qala jihadu fi sabilillah. Aku bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling utama? Nabi menjawab, sholat pada waktunya, atau dalam riwayat. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi menjawab, jihad di jalan Allah. Nah, pada hadis ini menjelaskan bahwa berbakti dan berbuat baik kepada orang tua termasuk salah satu dari perbuatan yang paling utama. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan kalian harus bisa mempraktekkan ketika nanti sudah di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu membahagiakan hati orang tua. Dan ini juga ada tambahan lagi. Ketika seorang anak yang telah menerapkan adab terhadap orang tua dengan baik dan benar, pasti akan mendapatkan berkah dalam hidupnya. Selain itu, seorang anak akan merasakan ridho dari orang tua karena telah
memberikan ketenangan kepada mereka dengan menjadi anak yang baik. Dengan adab yang baik juga hubungan antara seorang anak dan orang tua menjadi lebih baik dan erat. Seperti itu. Dan kalian juga harus selalu berbakti kepada orang tua kalian, karena itu sangat penting. Dan ibu rasa sudah cukup untuk hari ini, dan saya yakin kalian sudah cukup paham. Dan jangan lupa untuk materi selanjutnya kalian bisa membaca terlebih dahulu sebelum ibu menjelaskan. Dan juga di halaman terakhir kan ada tugasnya ABC. Nanti itu kalian bisa dikerjakan ya, dan sampai di rumah. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bisa mencocokkan bareng nanti bareng-bareng sama teman-teman. Sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.